Shalom, puji Tuhan. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Kita angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita sambut, kita puji nama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap kurasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Senin ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini, kami buka pikiran kami. Terlebih dahulu ampuni dosa dan kesalahan kami, agar itu tidak menghambat kehadiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sambut pujian penyembahan yang kedua. Roh Kudus hadir di sini. 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 Roh Kudus, ku mengasihimu.
kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Berbicaralah Bapa melalui Roh Kudus-Mu, dan kami buka hati pikiran kami. Biarlah naungan Roh Kudus memberi kami pengertian apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan hari ini buat kami yang menonton channel YouTube ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebelumnya. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Apa kabar? Semuanya dalam kasih Tuhan kita diberkati. Firman hari ini terambil dari 29 Amsal 29 ayat 9 berbunyi, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Amsal 29 ayat 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Luar biasa pesan Tuhan hari ini untuk kita renungkan. Kalau kita di sini berperkara dengan orang bodoh, kita harus bijaksana, karena orang bodoh ini sifatnya cepat mengamuk, tiba-tiba tertawa sehingga tak ada ketenangan. Ketika kita menghadapi mereka, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita sikapi dalam menghadapi nats hari ini, yaitu orang bodoh. Orang bodoh dalam pengertian bahasa Indonesia adalah orang yang tidak mengerti atau tidak tahu. Nah, orang bodoh ini karena dia tidak tahu, dia kalau diberitahu pasti akan belajar dan akan tahu, berbeda dengan orang bebal. Orang bebal dikasih tahu bagaimanapun ia tetap dengan pendiriannya yang dia percaya. Tetapi orang bodoh yang tidak tahu ini, kalau dia diberitahu, akan kemungkinan besar dia akan mengerti. Tetapi di sini yang dimaksud, orang bodoh mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Sebab di mana orang bodoh itu akan mendengar tetapi tidak melakukannya. Begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang terdekat kita pun juga seringkali melakukan sifat seperti orang bodoh yang tiba-tiba mengamuk atau tiba-tiba tertawa. Dia sendiri pun seringkali tidak memahami apa yang ia lakukan, apa yang sedang terjadi. Tetapi kita yang diminta untuk menjadi bijak dalam berhubungan, dalam berhadapan dengan mereka. Jangan sampai kita jadi ikut serta dalam kategori orang bodoh. Kita harus dapat menahan diri, menjaga sikap kita, bagaimana sikap-sikap yang Tuhan kehendaki dalam pribadi kita, anak-anaknya. Kita harus sabar, harus berpengertian, dan juga harus lebih bijaksana dalam bertutur kata kepada mereka. Itu adalah cerminan dari pengajaran-pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan juga ingin kita supaya tidak melampiaskan amarah kita kepada orang bebal yang akan membuat kita semakin jadi tidak baik di hadapan Tuhan. Kita harus sabar menghadapi mereka. Kita butuh ketenangan juga supaya kita jangan ikut serta menjadi bagian-bagian orang yang disebut orang bodoh.
Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu yang kami renungkan hari ini Tuhan, dari Amsal 29 ayat yang 9. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana ketika menghadapi orang yang bodoh, yang cepat marah, dan mereka yang sering tertawa dalam keadaan yang tidak mereka sadari. Berikan kami kesabaran, ketenangan, supaya kami dapat melewati hari-hari ataupun berhadapan dengan mereka-mereka yang dalam kategori orang bebal, orang bodoh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita sambut lagu, kita memuji Tuhan lagi dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tutup penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji, memuliakan, dan mendengar firman-Mu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa di-share, dibagikan agar banyak saudara-saudara kita turut serta bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar renungnya. Biarlah semuanya akan bertumbuh dalam kehidupan kita, hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.